Baik pemirsa, akhir Rusono Channel pada kesempatan kali ini kita kembali lagi untuk berbincang-bincang. Kali ini yang saya ajak berbincang-bincang adalah senior dalam baik di Jogja maupun Jawa Tengah saya kira. Nah, beliau ini adalah Rokomas atau Bopo atau Bapak Mas Rio Cermo Kondowijoyo. Pak Joyo katanya. Tapi Mas Pak Joyo. Terus berarti kabaripun Rokomas? Alhamdulillah najan kauntenan pandemi corona yang bagas waras sehat walafiat kegiatan seperti biasa setiap hari. Luar biasa. Rokomas Pak Joyo, sebenarnya kan kalau Mas Parjoyo ini dulu Widya Iswara Pedalangan ya, di sebuah institusi, tepatnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan lebih pasnya lagi atau lebih menjurus lagi di namanya P4TK Seni Budaya ya. Dan sudah paripurna 4 tahun yang lalu ini. Iya, tahun 2016. Tahun 2016. Jadi Rokomas Rio Cermo Kondowijoyo ini sudah paripurna sebagai Widya Iswara di P4TK Seni Budaya 4 tahun yang lalu. Tapi tampaknya luar biasa, baik itu stamina maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengupas banyak topik, Pak, tapi lebih kepada dunia pedalangan. Dunia pedalangan itu luas banget loh. Dunia. Berarti RT pedalangan. Jadi kita akan membahas tentang RT pedalangan. Kalau dunia nanti luas. Tapi kalau bisa yang dunia yang luas itu di ringkes saja. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini Rokomas Parjoyo. Saat ini sebenarnya kondisi seni pedalangan yang ada di Yogyakarta dan mungkin di telatah yang jenengan saat ini bermukim, yakni di luar Jawa Tengah, ya, Magelang, Jawa Tengah. Ini sebenarnya bagaimana? Secara umum, belum nanti dikaitkan dengan pandemi. Jadi secara umum terlebih dahulu. Ya. Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan kondisi pentas. Bukan kondisi pentas, tapi di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya masyarakat masih paham nggak loh dengan apa yang kui, apa dalam kui, terus itu popularitasnya lebih ke populernya itu masih populer atau enggak? Oke, di masyarakat ya. Di masyarakat Magelang, masyarakat Jawa Tengah itu masih sangat digemari. Indikatornya. Setiap ketika belum ada pandemi ya, setiap 8 dino itu 35 hari. 35 hari. Sekali pemerintah Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Pepadi Magelang itu selalu pentas di Radio Gemilang FM. Oh iya. Pentas melalui radio saja. Langsung ditonton. Live. Dan di situ entah siapa dalangnya. Tidak harus dalang yang kondang. Itu pasti penuh, Mas. Dari penontonnya itu penuh itu yang di situ yang dengarkan radio. Bahkan ini di Magelang ini dengan adanya rutinitas pentas wayang tiap 8 bulan sekali itu, yang semua tidak punya radio kemudian pada beli radio karena ingin mendengarkan. Sampai besok dalang siapa, lakonnya siapa, dan sebagainya. Apalagi yang pentas itu dalang-dalang yang sudah punya nama, luar biasa. Terus tadi kan disampaikan oleh Mas Parjoyo, bahwasanya masih sangat gemari di tlatah Jawa Tengah, Pak. Mungkin khususnya Magelang dan mungkin Yogyakarta. Nah, dalam hal ini bagaimanakah proses regenerasi, Pak? Apakah kemudian ada kemandekan, tidak ada generasi baru, atau justru saat ini bermunculan dalang-dalang baik itu remaja, dewasa, anak-anak gitu, atau bagaimana kondisi saat ini? Ya, kondisinya baik-baik saja. Artinya proses regenerasi itu berjalan. Bahkan saya itu sampai kewalahan menerima lamaran dari ibu-ibu yang membawa anaknya yang masih TK, masih SD,
ke sini agar mereka belajar wayang di sini. Oh, iya. Bahkan saya di Magelang kan ini ada yang dari Sleman, dari Jogja, dari Bandung ke sini untuk menyekolahkan atau mengkursuskan anaknya. Karena padahal mereka juga ini Mas, istilahnya mungkin tidak, bapaknya ibunya itu bukan pelatih pedalangan. Berarti mungkin mereka kedudut, ketarik untuk kemudian mengkursuskan anaknya itu dari Gedok Tular atau mungkin dari media-media yang menyiarkan wayang atau Pak? Ya, gini, ternyata pengaruh TV terhadap anak-anak itu sangat bagus, terutama di wayang. Ayah ibunya bawa ke sini anaknya kursus mendalam di sini itu karena ketika anak itu melihat wayang itu dia antusias sekali, bahkan nggak mau tidur. Misalnya kalau di Jogja TV setiap jam ini ada wayang itu dia nunggu. Nah kemudian bapak ibunya atau orang tuanya itu ingin agar anaknya itu tidak sekedar gemar tapi betul-betul bisa memainkan sampai pada kalau bisa dari dalam. Bahkan yang seperti itu secara kontinu sekarang ada yang sudah menjadi dalang yang waris. Dari saya itu mendidik anak-anak supaya dari dalang itu sejak sekarang dalang yang kondang, sejak Seno masih kecil, sejak Sri Mulyono masih kecil, dan dari setiap tahun ada kegiatan festival dalangan itu saya yang ikut membidangi, agar supaya seni pedalangan itu tidak hanya nemu saja, khususnya lembaga-lembaga formal, supaya ada keikutsertaan, keterpanggilan dari instansi-instansi terkait dalam rangka pelestarian pedalangan wayang ini. Iya, pemirsa, memang kita pernah mendengar gitu, dan faktanya memang saya kira gitu, bahwasanya Mas Parjoyo ini atau Mas Rio Turmokondowijoyo ini bisa dikatakan hanya semacam peternak dalang lah, jadi peternak dalang, karena memang banyak sekali kegiatan festival dalang anak yang diselenggarakan, bahkan masih secara rutin itu yang budaya itu Pak? Masih menyelenggarakan gitu? Piro budaya apa? Seni budaya itu setiap tahun pas biasanya saya kaitkan dengan Hari Anak Nasional atau Hari Pendidikan Nasional itu pemerintah Kabupaten Magelang itu memfasilitasi festival-festival seperti itu. Setelah itu kita simpan, kirim ke tingkat Jawa Tengah, kemudian tingkat nasional. Kalau sekarang tebanipun Mas Parjoyo menika tebal, artinya yang ini tidak hanya masyarakat Jawa Tengah tapi juga Jogja gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin agak khusus Jogja. Nah sekarang karena mungkinnya di Muntilan Jawa Tengah sehingga Magelang itu, sehingga sekarang malah Jawa Tengah Jogja terurusi ya Pak. Anak-anak kecil banyak yang dari Jogja, dari Jawa Tengah untuk mengkursuskan ke Mas Parjoyo gitu ya. Terus kalau ini Mas tadi disinggung sedikit tentang Mas Seno Nugroho yang saat ini terkenal, kemudian Sri Mulyono saya kira juga dalang yang sudah cukup punya nama ya. Itu dulu ketemunya di kursusan atau di mana? Ketemunya dengan mereka, Mas Seno dan Mas Sri Mulyono. Ya, kalau kebetulan Ki Seno Nugroho itu kan putranya Bapak Suparman. Kebetulan saya dengan beliau dan Pak Panas tadi itu akrab sekali. Kebetulan saya guru SMKI dan Seno sekolah di sana, jadi akrab. Pernah Pak saat pertemuan mengajar, betul-betul mengajar gitu ya? Seno? Nggih, Seno, Mas Seno. Tidak pernah, tapi selama 4 tahun. Tidak hanya pernah, tapi selama 4 tahun. Jadi di kelas memang Mas, khusus untuk Mas Seno kita bicara sedikit tentang Mas Seno karena popularitasnya dan keterkenalannya yang sekarang luar biasa gitu, menjulang itu. Memang menonjol Pak dulu ketika masih siswa gitu. Oh iya, karena dia nggak sekolah di pedalangan pun dia dalam pewayangan itu prakteknya terampil sekali. Jadi di SMKI itu bukan hanya ya, di SMKI itu menimba ilmu yang di luar praktek itu. Hanya tambahnya gimana? Dia supaya tahu bahwa kenapa kayon itu dicabut, digetarkan, itu supaya tahu maksudnya. Kalau hanya dari dalang-dalang tidak itu kan
iya benar gitu. Jadi enggak gitu ya. Iya, padahal sebenarnya tidak hanya seperti itu. Di teorinya, di ilmiahkannya ada pengetahuannya. Ada pengetahuannya. Jadi begini, kenapa harus diketatkan? Iya, karena kayom itu sendiri artinya hidup. Hidup itu bergetar. Artinya hidup itu berkembang. Iya. Yang oleh kodrat ilahi bahwa manusia hidup itu diberi sesuatu yang lebih daripada umat ciptaan yang lain. Manusia kan ada cipta, rasa, karsa, kemudian menjadi atau membabar karyo. Ya, kalau arti yang secara umum hidup, tapi arti ringkasnya orang hidup itu harus punya karya, harus punya kelabuan, harus punya lebaran, tidak hanya berhenti di situ, tapi harus punya pelabuhan karya yang bisa dimanfaatkan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Begitu. Jadi kalau kembali ke Mas Eno, ketika SMK tidak ada sesuatu yang aneh, enggak, biasa-biasa aja. Ya seperti siswa SMK yang lainnya juga sama. Hanya keahliannya sering bolos. Bolos itu karena apa? Karena saya sering mengikuti pentas Bapak Darmanto. Jadi saya selaku guru yang tahu tentang backgroundnya ya nggak apa-apa, jangan kok mau diapain daripada di sekolah dia jadi tinggal tidur menanggapi yang lain, lebih baik nggak masuk, tapi dia bisa. Dan yang sekarang yang jelas outputnya gimana? Sekarang kan hasilnya luar biasa. Nah itu dulu begini ceritanya, percaya kalau tidak ya monggo. Ketika itu kan ketua jurusannya saya, yang menentukan ujian bentuknya seperti apa saya. Nah, saya itu termasuk dinesoni atau didukani oleh guru senior saya. Karena apa? Karena Seno cenderung apa yang dilakukan setiap hari di sekolahan itu cenderung ke yang dalam populer, bukan cenderung ke pelajarannya. Pada waktu itu dalam populer mantap. Nah, ketika ujian, saya tanya dulu Seno, Anda mau teruskan perguruan tinggi atau ke pasar? Pasar itu ke panggung ya. Kalau berkesenian ke panggung. Kalau ke panggung Anda harus orientasinya ya panggung. Iya. Nah, sehingga pada itu sajiannya, pola bentuk sajian ujian itu ala Mas Mantep. Sementara masyarakat pada waktu itu masih demam Mas Mantep. Iya. Dengan melihat sajian itu, wah ini jejak punya dalang. Yang sekaliber, paling enggak yang menjadi regenerasinya dari segi keterampilan tidak kalah jauh karena dia sudah anak dalang dan memang dia selalu berlatih di SMKI. Nah, saya dimarahi oleh senior saya, oleh saya sebagai Romo Cipto Wardoyo. Karena apa? Ujian kok sing dicak orang kaya ulangan. Saya dimarahi pada waktu itu. Tapi saya nggak mau bertengkar di situ, ya sudahlah, karena Seno mau ke panggung. Hubungannya dengan pemasaran. Ya sudah, akhirnya seperti sekarang. Buktinya apa? Seno naik daun. Karena mencari yang sekali berseno itu kalau di Jogja nggak ada. Minim sekali. Kalau di Solo pola yang kayak Seno banyak sekali. Tapi kalau Jogja dia Seno. Kebetulan, kebetulan Ki Seno Nugroho itu dia tidak tipe orang tidak puas diri, mau belajar terus, dia gelisah terus. Secara diam-diam masuk ke timur, ke Solo, sebagainya. Dan dia tidak hanya mengadopsi cara pola mainnya, tapi cara sajian panggungnya, bagaimana penataan musiknya, bagaimana nyeting seliwatinya, lightingnya, Nah, otomatis dia naik. Sementara ditinjau dari segi harga, Seno masih terjangkau lah. Untuk ukuran masih itu. Kalau di Solo itu harganya tinggi. Sekali Mas Purbo, Mas Anom, Mas Mantap tinggi. Sementara di Jogja kalau ingin menyaksikan yang pertunjukan sekali beliau menampilkan Seno aja bisa, harganya terjangkau. Maka ini Seno udah 1 bulan 3 bulan kan? Nah dia jobnya bisa 36. Nah sayangnya ketika seperti itu dia lengah, lupa, nggak meminit yang dikaitkan dengan kemampuan fisik seseorang. Mas, sekarang kembali Mas Eno menjadi bagian tadi sudah kita bincangkan. Nah sekarang kaitannya dengan dalang Mas. Tadi regenerasi sudah katanya luar biasa. Terus
prospek ke depan Mas, para seniman-seniman yang mungkin sekarang anak-anak akan menjadi remaja, yang remaja akan menjadi dewasa dan mungkin menjadi seniman dalang yang mapan. Prospek depannya untuk mencari pekerjaan di yang bisa hidup ya, mungkin untuk hidup bisa enggak, kemudian kira-kira masyarakat masih mau nggak sih gitu untuk nanggap gitu loh ya. ke depannya. Gitu ya. Itu pandangan atau praduga perkiraan Mas Parjo ya. Kalau hasil dari penerawangan, Iya, penerawangan di terang Sri Pedalangan itu tidak akan melapuk oleh zaman, tidak akan lekang oleh tidak akan lekang oleh zaman. Karena apa? Sejarah membuktikan Pedalangan itu ada sejak tahun kapan, bahkan ratusan tahun yang lalu, ya. Sampai sekarang masih ada, bahkan anak-anak kecil pun masih. Karena apa? Rahasianya apa? Rahasianya pedalangan itu selalu dikondisikan dari awal itu menyesuaikan pertumbuhan zaman. Jadi menyesuaikan sekarang itu apa? Jadi itu, lah kalau apakah ada yang tertinggal? Ada. Banyak ada. Misalnya dalam pertunjukan wayang beber, siapa yang bang wayang beber? Oh iya. Iya. Wayang yang lain, pokoknya yang tidak menyesuaikan zaman pasti tergilas. Akhirnya menjadi produk museum ya, untuk dilestarikan aja ya. Apakah itu tidak baik? Baik. Karena apa? Bisa katakan baik kalau itu tahu apa yang dibalik itu. Betul. Nah, sekarang yang mengikuti pertumbuhan atau perkembangan zaman. Misalnya sekarang zamannya seperti ini, anak sukanya musik yang bener-bener masuk ke wayang ada bass drum. Ya. Dan itu ya Mas, tidak menjadi satu problem tersendiri, nggak apa-apa ya. Oh, nggak masalah. Karena mungkin nanti ada pewayangan yang maaf istilahnya pakem, ada yang kontemporer modern gitu ya. Toh nanti lama-kelamaan orang yang makin tinggi apresiasinya akan kembali ke wayang klasik, ingin melihat yang seperti apa yang bisa menyejukkan. Jadi segmennya memang berbeda, nanti akan terurai sendiri ya. Oh, ini nanti ada orang-orang kiai-kiai yang kemudian memang senangnya pakem. Nah, kalau kita ringkes saja, pedalangan itu mampu menyuguhkan 3 hal yang disukai manusia. Pak? Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan. Kalau penonton belum mampu mencapai yang sampai ke dada, artinya filosofinya kan mampu, kan senang melihat musiknya, melihat presiden ini banyak penataan glamor, walaupun belum sampai dada tapi senang. Terus misalnya orang capek, ya toh mau tidur, tapi masih ingin nikmati, ya dengarkan lewat radio telinganya. Kalau sudah ke tingkat tinggi, melihat, mendengar dan dirasakan, tak usah melihat, tak usah mendengar, tak usah melihat ya, tapi mendengar jelas ya. Tapi dengan tiduran itu mendengarkan bagaimana yang disampaikan dalam. Ternyata di situ yang diungkap di dalam, walaupun itu dialog antara tokoh satu tokoh yang lain, dari itu yang ngomong dalam, tapi pendengar itu dengan merem dia bisa berimajinasi lebih tinggi. Betapa tingginya, betapa luhurnya seorang bin sepuh itu memberikan petuah kepada cucunya agar supaya kalau jadi sakti jangan menangi dewa jadi kalau di gunung nangi kesaktian ini buatlah ngayomi para kaum dan sebagainya ya. Kalau ingin mencapai hal yang tinggi harus diikuti dengan perhatian dulu, itu dengan merem saja merasakan. Ya Allah matur Gusti, perlu nilari ninggali seni ini yang tidak dimiliki oleh orang asing. Mas, jadi Mas Parjoyo dulu kan sepertinya kalau dengar dari pemberitaan orang membaca dari media massa itu kan pernah ke Suriname 2 kali, kemudian pernah ke Singapura juga gimana? Nah, dalam kaitannya Perancis juga ke Perancis. Jadi beliau ini sudah melawat Buana juga pemirsa. Nah, sekarang karena memang perbincangan ini biar singkat, padat, efektif, efisien. Ada Mas, mungkin apa ya semacam wewarah, jangan pesan-pesan kepada masyarakat pedalangan khususnya maupun masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia, Yogyakarta pada umumnya terhadap seni pedalangan itu, Mas. Ya, kalau saya
menyampaikan kepada generasiku adalah harus kreatif, harus produktif, dengan catatan jangan menabrak rambu-rambu dasar negara. Kurang itu sak sebulannya karena, tapi ketika Anda nabrak dengan Pancasila, dengan 45, ya resikonya Anda tanggung sendiri. Tapi kalau hanya kreatif, bagaimana geraknya wayang ini, vokalnya seperti apa, silakan. Tapi harus kreatif dibumbuni dengan itu. Pertama itu, yang kedua bagi teman-teman dalang yang sudah sabut TAP, suaranya AP, berikanlah paling tidak 50-50. Separuh tinggal pertunjukan dunia, tapi separuh sampaikan nilai-nilai kehidupan ini. Karena pada umumnya bangsa kita, sedulur-sedulur di Indonesia itu cenderung hal-hal yang diukur dari segi material. Dari segi material. Begitu juga sajian wayang khusus motor kan ya pusing apa, padahal belum tentu. Itu Mas, sudah Mas. Nah, terus ini Mas, untuk mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini, namanya suluk itu sak kode atau sak apa Mas? Suluk itu nggak ada istilah kode, itu kan tembang. Tembang ya. Terus kalau maksudnya ditanyakan suluk artinya suluk atau manfaatnya suluk? Artinya untuk mengakhiri ini saya mohon Mas Parjoyo berkenan suluk. Tapi suluk ya namanya apa, satu apa gitu, satu tambahan atau satu apa? Betul. Supaya ada gambaran untuk pemeriksa. Jadi pengertian suluk itu kalau secara umum kan apa yang disuarakan dalam itu suluk. Itu padahal di dalam suluk itu sebenarnya kalau khusus pengertian khusus suluk itu ada ototo, ada lagon, ada sendon dan sebagainya. Nah, ada di dalam sini ada yang suluk itu kalau di dalam Yogyakarta yang dikatakan suluk itu hanya ada 3. Suluk pelencong, suluk jingging, suluk galo. Nah, ini kira-kira untuk mengakhiri ini contohnya ini yang bagus suluk apa Mas nih? Nah, semuanya bagus. Bagus gitu. Nah, untuk mengakhiri akhir Rosono suluknya belum. Jadi kalau mayang itu ya padat 6 itu menjelang mau alih padat, itu sebelum ke sana ada namanya setelah perang sore itu ada suluk namanya suluk pelencong. Terus putih begini. Lagunya begini. Sriting non maning pamyat. Agak serasa dikit. Iya, Mak. Pakai teh. Kenapa tahu? Karena apa? Enggak dibayar. Busono maneka warna. Berarti kayak. Iya. Wah. Renggeng kencana retno obro gitu. Oh, gitu. Ada lagi Mas? Iya. Pandir layu kumiter sinran pandresing maruto sermo kaltut. Wah, luar biasa. Mas Parjoyo, sangat berbahagia bisa bertemu Mas Parjoyo pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini betul-betul bisa semakin menggairahkan dunia perdalangan dan bermanfaat karena alhamdulillah ini subscribernya juga sudah 1.000 lebih. Sudah lumayan itu. Terus penonton itu kalau hal-hal unik itu biasa 5.000 lebih ditonton walaupun hanya Rosono Channel. Iya Pak, nanti bisa disaksikan. Oleh karena itu tentunya terima kasih karena tapi besok produk yang lain loh. Iya, judul yang lain. Dengan judul yang lain. Kenapa saya yang bayar lah? Iya. Nanti malah di dana barangkali nanti bisa menjadi konten berikutnya. Jadi bisa menjadi konten berikutnya karena beliau ini punya generasi betul-betul turun dalam gitu ya. Nanti namanya Mas Dananjaya kelas 3. Ya, Rohman Hari Dananjaya. Itu kelas 3 SD. Mudah-mudahan nanti kita akan expose juga di live. Siap. Ya, Mas. Siap. Pemirsa, kita cukupkan sekian. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Mantap.